Balik lagi di social media update. Ternyata kita dikasih tahu sama Siva Kelana bahwa Alam Nazifa dan Siva Kelana menemukan adanya perbedaan strategi algoritma di social media, di Instagram khususnya yang ya. sekarang ini, ya kan. Iya. Nah, kita mau update kepada kalian, apakah ini sudah dibuktikan keabsahannya? Belum. belum. Lagi kita testing. Cuman ini ada rumor. Dan ini ada beberapa member ngasih input plus ada tim internal kita Diva dan Siva ngasih input juga. Orang nggak tahu Diva, Alam. Jadi ada Alam sama Siva Kelana ngasih input juga, jadi ya sesuai hipotesa kita. Dan daripada nggak ada konten, kita record aja ya. Enggak, tapi ini penting bro. Ini penting. Jadi bukan karena nggak ada konten ya. Ini harus dipelajarin karena udah kita tes juga di akun lu. Ya. Oke, jadi penemuannya bagaimana nih? Kemarin di si Alam sama Siva nemu apa? Oke, jadi dulu itu format konten, kita tuh ngakalinnya format konten pendek, Bray. Ya, betul. Karena yang kita kejar itu retention. Under 30 second kalau Under bisa. 30 second kalau bisa. Jadi format konten pendek dulu itu kayak cheat. Betul. Karena kenapa? Kalau lu bikin konten 1 menit, buat jaga orang nonton sampai 1 menit, itu kan susah. Betul. Sementara 30 detik. Kalau lu bikin 30 detik bahkan 15 detik kan Ya. formatnya. Ya. 15 detik. Untuk orang nonton retention 50-70%. Jadi dulu tuh gini, Bray. Kita harus jaga retention orang nonton video kita itu di atas 50%. Betul. Kalau 15 detik cuman butuh orang jaga 7 detik. Benar. Berarti kalau lu bikin konten video nyap-nyap, Iya. itu tuh sedetik aja udah 50%. Iya, Logikanya sedetik. gitu. Benar. Jadi kalau lu dibikin konten 2 detik, sedetik itu retentionnya 50%. Ya cuman nggak bisa ya kalau cuman 2 detik ya. Oh dulu bisa kan yang kasih teks yang looping terus itu loh di. Oh iya. Kasih oke. teks 2 detik, looping terus videonya. Jadi videonya 2 detik. Nah nge-cheatnya dari situ. Ya. Karena semuanya udah make cheat itu, ya kan. Akhirnya udah bukan cheat lagi. Akhirnya udah udah didebug sama developernya. Didebug karena apa? Udah halving. Udah halving lagi tiba-tiba. Karena kalau cuma ngejar 50%, video pendek udah pasti menang dong. Ya. Sementara Instagram pingin orang stay di platformnya lebih lama. Biar diiklanin banyak. Biar ngiklannya lebih banyak. Jadi sekarang udah bebenah. Dari mana datanya? Ini kita bawa data. Nanti kita bawa data lu juga ada. Ini ngomong dia kita bebenah kayak kita kenal Adam Mosseri aja bro. Kayak dia mau bebenah nyapu gitu. Gue nyapu dulu ya bro gitu. Ini ada konten Alam Nazifa 15 detik. Ini nanti keluar kontennya 15 detik. 1, 2, 3. Andai matamu melihat aku, terungkap semua. Di sini viewsnya 33 juta, Bray. Ya average watch time-nya 10 second. Average watch time-nya 10 second benar. Berarti itu di hampir atas 70%. Hampir 70%. Yes. Average. Jadi retentionnya dari 15 detik orang nonton 10 detik. Ya. Jadi retentionnya di atas 50%. Ya. Yaitu hampir 70%. Betul 66,6 tuh. Cepet kan gue ngitungnya. Iya. Nah konten kayak gini Ya. sama Alam Nazifa sama Siva Kelana Di abuse banget. di gitu. recreate terus karena Iya. selama ini mereka masih pakai konten ini dan ini konten yang nge-boost followers mereka sampai followersnya Siva Kelana ya terutama ya sampai 200.000 followers dari 50.000. Yes. Pakai format 15 detik, Bro. Jadi di re-upload lagi sampai minggu lalu. Ini sekarang kita syuting Tanggal 7 Juli ya. 7 Juli 2026. Dia coba nge-bius lagi, recreate dan hasilnya sekarang udah drop dengan persis konten yang sama formatnya 15 detik. 11 second average watch time. Retentionnya di atasnya yang tadi kan retentionnya 66%. 66%. Sekarang kan. tuh berarti harusnya sekitar 70%. 70%. Yes. Retentionnya di 11 second, tapi viewsnya di 36.000. Yes, betul sekali. Jadi sekarang retention itu udah gak yang lu harus bikin orang
nonton sampai akhir tapi di engagementnya sekarang, Bre. Betul. Ini hipotesis balik lagi ya, karena balik lagi. kita nggak bisa pastiin bahwa ini benar karena kita bukan orang yang bikin algoritmanya Benar. dan kita bukan ordal meta Iya. kayak gitu. Tapi- cuman lihat dari data. Ngelihat dari data dan banyak member yang Ngasih tahu ke ngasih kita, tahu ke sharing. kok member gini ngasih taunya, kok sekarang aku bikin konten pendek viewsnya tetap kecil. Betul. Karena dulu kalau lu pingin views gede, udah bikin konten aja 5 detik, kasih teks tuh caption lu panjangin. Dan gue abuse juga dengan yapping 15 detik 30 detik. Yes, jadi itu viewsnya ngakalinnya gitu. Yes. Sekarang enggak. Jadi konten yang pendek udah enggak disebarin lagi, Bre. Betul. Nah, sekarang dengan konten yang pendek udah enggak disebarin lagi, kuncinya udah pure di engagement. Gimana menurut lu bikin kontennya? Berarti kalau udah nggak bisa lagi nge-abuse, nge-hack algoritma, sama kayak zaman dulu ini nge-hack kayak gini tuh dari zaman 2021, 2022 kayak yang video pendek. Apa kata teman 3 ciri orang-orang yang sukses? Baca caption. Baca caption, benar. Akhirnya kan itu jadi video itu ngelup lagi. Kalau misalnya hack-hack seperti itu udah nggak berfungsi, balik lagi kita harus ke fundamental. Yes, benar. Berarti ngomongin tentang neuroscience atau audience centric yang selalu gue bilang. Ya kan? Niche dan audience centric. Artinya lu memang harus bikin konten yang membuat otak manusianya itu, si audiensnya itu benar-benar tertarik sama konten lo. Oke. Jadi udah bukan lagi kayak mikirin algoritma sekarang berubah ke sini, yo ikut. Jadi kayak lagu Cangcuter, serong kanan, algoritma kanan serong kanan, algoritma kiri serong kiri, main serong wahahaha gitu loh. Jadi kayak lu tuh latah algoritma berubah kayak gimana gitu loh. Iya. Nah, gua itu dari dulu ngajarinnya adalah tentang psikologi manusianya. Jadi kalau algoritma berubah-berubah kayak gini, kita santai. Loh, ya udah algoritma berubah, kita tinggal ikutin cara mainnya. Toh intinya juga sama. Iya. Bahkan gue pribadi ya, kita berdua bikin konten gak terlalu peduli sama perubahan-perubahan algoritma seperti ini. Kita lebih mikirnya audiens butuhnya apa sih? Audiens butuhnya apa sih? Kita tes dulu deh topik ini, kita tes dulu deh format ini, suka apa enggak audiensnya. Dan akhirnya ternyata terbukti sekarang kan lebih, hipotesisnya lebih condong ke engagement yang dilihat. Engagement yang dilihat. Engagement tuh artinya apa sih? Psikologi manusia bereaksi sama konten tersebut. Yes, benar. Berarti reaksi. Berarti ada asal usulnya kan reaksinya. Asal usulnya adalah dari otak. Otak atau si manusianya melihat konten, akhirnya dia bereaksi. Ya udah kita kasih konten yang reaksinya sesuai dengan yang kita mau dari si manusia tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak data yang membuktikan bahwa sekarang arahnya lagi ke engagement? Sekarang kita buka kontennya Bang Ogut yang 14 menit. 14 menit ini. Jadi ini kita kan kemarin dapat inputan konten yang pendek udah nggak works nih sekarang. Jadi sekarang pure datanya di engagement. Yes. Ya udah kita coba aja. Konten yang pendek udah nggak works ya. Kita coba bikin konten yang Panjang sekalian. yang panjang banget. Bahkan Aldi kemarin sebelum upload ini serius di upload 14 menit mas. Langsung semuanya. Dia takut juga. Dia takut kalau viewsnya belum. Iya, nah. Terus ini Riz, kita paling panjang dulu yang zaman-zaman Pak Purbaya. Iya. Itu 9 menit ya? 7 menit, 8 7 menit. menit, 9 menit. Itu pun udah dikasih warning sama metanya kan kayak Video ini gak direkomendasikan. karena nggak perform katanya. Ya, karena terlalu panjang. Yes, lebih dari 3 menit. Waktu lu kemarin upload 14 menit ada warning gak? Ada warning juga. Ada warning juga. Ada warning. Nah, yang 9 menit kita tetap terabas, ternyata rame. Ternyata rame. Nah, sekarang kita coba yang 14 menit. 14 menit. Ini kita buka ya. Ini ada datanya. Engagementnya gila banget nih. Video 14 menit, 15.000 like, 500 komen, 2.000 repost, 9.000 share, sama 8.000 save. Dan bahasnya tentang finance. Viewsnya di 344.000. Average watch time-nya di 2 menit. Berarti Jadi kan retention-nya 20%. Belasan persen bro. Iya belasan persen. Gak sampai 20. Iya bahkan. belasan persen. Belasan persen. Mungkin 16-15% kan. Yes. Ya.
account reach-nya di 200 ribuan dan satu konten ini ngasilin 5.600 follow. Sekarang bandingin sama yang Siva. Yang Siva yang tadi ya, yang Average watch time-nya 11 second, detik, follow-nya cuma 31. follow-nya 31, views-nya 36 ribu. Yes. Nah ini yang memperkuat data kita, oh iya benar berarti yang hipotesanya yang kemarin, yang minggu lalu, yang ngomong sekarang mainannya bukan di retention. Betul. Mainannya sekarang itu di engagement. Nah gimana caranya bikin orang engage sama konten kita? Ya di informasinya kan. Betul. Pemilihan informasi dan pengemasannya, Riz. Iya, kalau nggak ada informasinya yang bagus ya nggak mungkin engage. Nggak mungkin orang mau nge-share konten lu kan. Betul. Nah ini bukan untuk ditiru lu bikin konten 14 menit ya. Jadi esensinya bukan lo, oh Bang Ogut bikin 14 menit, gue bikin 14 menit Yes. lah. Nggak bisa, karena kita ada perbedaan. Satu, personal branding gue udah jadi lama. Kedua, public speaking gue oke banget. Iya. Ketiga, gue ngejelasinnya juga sangat enak pakai bahasa bayi. Benar. Dan gue ngerti topiknya gitu loh. Jadi esensinya adalah jangan ngakalin algoritma lagi dengan cara yang kemarin. Jangan ngakalin retentionnya, lu fokus gimana cara orang mau engage sama konten lu. Betul. Gitu. Nah sama juga lu gak bisa terlalu raw kayak gua yang benar-benar cuma nulis di papan tulis. Iya. Karena apalagi lu baru memulai, lu harus bisa milih topik yang tepat dan ngemas videonya tuh atau kontennya tuh yang memang engaging. Kalau enggak ya tetap aja lu gak bakalan dapat rame seperti itu gitu loh. Iya. Nah at the end, berarti hipotesis kita bener di Academy Creator. At the end orang yang akan survive di social media adalah orang yang mengerti bagaimana manusia berperilaku. Ya kan, kalau misalnya cuma bisa ngakalin terus, nanti ujung-ujungnya ya lu kemakan sama zaman. Yes. Udah banyak sekali kan yang kayak gitu kan, Riz. Kayak gitu. Oke, jadi saran lu apa, Riz, untuk yang teman-teman baru mulai? Buat teman-teman yang baru mulai, fokus ke audience centric sih. Sama banyakin konten yang waktu lu bikin konten tuh lu harus mikir. Ini konten tuh karena kita lihatnya sekarang yang bagus itu di share sama save ya. Konten lu nih bakal di share gak ke orang lain? Kalau konten lu ini gak di share, cuma FYI doang kayak oh iya nih. It's good info. Good info lah. Tapi dia cuma nge-skip atau cuma nonton sampai akhir di like doang atau apa, itu mulai lu pikirin gimana caranya konten lu di share ke orang-orang. Tambahin dikit, Riz. Menurut lu kenapa konten gue yang ini punya share skornya tinggi dan save skornya tinggi kalau secara psikologi audiensnya? Ini konten, ini semua orang, jadi misal gue nih, gue pingin bini gue mau melek tentang uang ya. Oke. Cara apa? Misal ya, gue pingin bini gue nih pingin cara ngatur duit tuh kayak gimana, cara ngalokasiinnya kayak gimana. Ini kan lu jelasin semua. Ini ya jelas share-nya kenceng banget bos. Jadi gue pun ini nge-share ke bini gue sama ke Noval. Nih lu lihat cara ngatur duitnya kayak gimana. Biar Gitu. lu gak usah jelasin lagi. Biar gue gak usah jelasin lagi. Karena lu udah ngerti ini kan. Karena kan gue share sama lu waktu pertama kali kita kenal kan. Iya, apalagi lu jelasinnya kan 14 menit. Daripada gua ngomong ke bini gua jelasin, gua paparin 14 menit, ya gua share aja lah biar dia tonton nih 14 menit. Berarti sangat cocok ya kalau misalnya kita bahasnya tentang kenapa era sekarang nih agak sulit secara ekonomi. Kenapa omset lu bisa turun di era sekarang. Kenapa dolar bisa naik. Kenapa dolar bisa naik. Hal-hal seperti itu yang kayak orang kalau misalnya ditanya kenapa dolar naik tinggal lempar share aja ya. Tinggal lempar share aja. Berarti kalau lu mau lu harus punya konten yang shareability. Shareability. Simpelnya bikin konten yang nyokap kita post di grup keluarga besar. Yes, itu. Jadi bikin konten yang sampai masuk grup RT. Betul. Nah, itu gimana caranya? Misal nih, kalau Noval kan niche-nya masak. Ya. Masak-masakan buat 17 Agustus. Bisa. Itu kan gue lihat kan dari tahun kemarin itu grup-grup RT bahkan yang di Surabaya itu katanya banyak share-sharean kontennya Noval. Nah, gimana caranya konten lu nih lu pikir bisa masuk grup-grup RT? Bener. Gitu. Kayak simpelnya lu bikin gimana nyokap lu nge-share ke grup keluarga besar
konten tentang anak durhaka buat lu gitu. Nah, iya. Iya kan? Itu shareability tuh. Shareability, bener. Ya kan boomers cewek biasanya ibu-ibu kan suka kena hoax kan. Iya, kenapa? Kayak tiba nih liatin nih anak ini dikutuk jadi ikan pari. Nah itu namanya. Jadi mulai sekarang dengan algoritma sekarang cobalah bikin konten ikan pari yang di-share sama ibu-ibu. Nah kita tangilin ikan pari yang dikutuk dari manusia ini. Damn. Salam satu konten lagi.